Badan Pengawas Obat dan Makanan berkomitmen untuk mewujudkan good governance dan clean governance melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dalam mewujudkan kinerja yang optimal, transparan, dan akuntabel untuk memberikan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan berkualitas menuju Indonesia maju. Hari yang baru adalah awal mewujudkan mimpi dan membuat perubahan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Perubahan di dalam sistem pemerintahan dilakukan melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dalam mencapai good governance. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Untuk dapat mewujudkan nilai reformasi birokrasi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan atau DPM-PUPO siap melakukan perubahan dengan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dengan menerapkan 6 area perubahan. Reformasi birokrasi. Pertama, manajemen perubahan. Kedua, tata laksana. Ketiga, sistem manajemen SDM aparatur. Keempat, akuntabilitas kinerja. Kelima, sistem pengawasan. Dan keenam, pelayanan publik. Kami siap, kami mendukung, kami membulatkan hati, serta berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi berdasarkan budaya kerja, pikir, profesional, integritas, kredibel, kerjasama, inovatif, responsif. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah menunjukkan upaya, komitmen, dan inovasi dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat, pelaku usaha, termasuk UMKM, dan pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip reformasi birokrasi. Sehingga Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mampu menghasilkan pelayanan publik yang prima dan membanggakan. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendukung sepenuhnya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan meraih predikat wilayah bebas korupsi. Melalui penerapan Quality Management System ISO 9001-2015 sejak tahun 2018, serta didukung dengan adanya inovasi percepatan sistem dari sistem manual menjadi sistem berbasis teknologi informasi atau e-office yang terintegrasi, terukur, efektif, serta menjamin transparansi dan keterbukaan informasi publik melalui pembentukan subsite PM-PUPO. Seluruh pegawai dan masyarakat dapat mengakses dan mengetahui capaian kinerja, capaian program, peta integrasi, monitoring evaluasi, dan pelaksanaan zona integritas yang dilakukan oleh masing-masing Pokja. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses pelayanan publik secara online yang dilaksanakan oleh Direktorat PM-PUPO, yaitu informasi mengenai pendaftaran pangan olahan dan tata cara pendaftaran SPP IRT. Masyarakat juga dapat membuat pengaduan atas segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan DIT PM-PUPO secara online berikut dengan tindak lanjut atas pengaduan yang dilaporkan. Dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, diperlukan perubahan secara sistematis dan konsisten. Perubahan dapat dilakukan melalui mekanisme kerja, pola pikir, budaya kerja, serta penataan sistem manajemen SDM aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM, kerjasama, dan semangat dalam menerapkan nilai-nilai reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Direktorat PM-PUPO telah membentuk Agent of Change sebagai penggerak perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku dan mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan Direktorat PM-PUPO. Berbagai rencana aksi telah dilakukan untuk merubah pola pikir dan mewujudkan penerapan RB di lingkungan Direktorat PM-PUPO. Dalam membentuk SDM yang kompeten, berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi dan meningkatkan motivasi dalam bekerja telah dilakukan. Pimpinan unit turut berperan aktif dalam menyosialisasikan budaya kerja kepada seluruh staf sehingga pemahaman nilai-nilai RB dapat dirasakan oleh setiap pegawai. Hal ini berdampak pada naiknya nilai survei persepsi RB pegawai di PM-PUPO.
Sebagai penyemangat pegawai, tiap bulan Direktorat PMPUPO memberikan reward kepada pegawai yang memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam kegiatan. Reward tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain Employee of the Month atau EOM di PMPUPO. Reward ini diberikan bergantian tiap bulan dengan kriteria penilaian penyelesaian tugas harian melalui Aki-Taki. Ayo kita cerita tentang kinerja hari ini, disiplin kehadiran, inovasi, dan keaktifan dalam kegiatan. Supporter merupakan salah satu program inovasi yang bertujuan meningkatkan awareness pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP Makro Badan POM. Reporter merupakan pemberian reward kepada kelompok substansi terakuntabel per triwulan. Penilaian dilakukan terhadap capaian kinerja, capaian anggaran, serta keterlibatan aktif personal dalam monef kinerja. Sebagai upaya peningkatan engagement dan penguatan kerjasama tim Direktorat PMPUPO, telah dilakukan inovasi berupa doa bersama di awal minggu, ucapan ulang tahun individu pegawai bertema budaya pikir, Box of Thankful, serta kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan SDM yang bersih dan bebas KKN. Direktorat PMPUPO melaksanakan pengendalian gratifikasi yang disosialisasikan kepada pelanggan dan stakeholder terkait. Penerapan SPIP, salah satunya melalui implementasi manajemen risiko dan melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko, serta penanganan benturan kepentingan dan pelaksanaan quotes of the week, berupa kalimat motivasi dari masing-masing pegawai untuk menolak gratifikasi. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan sasaran strategis reformasi birokrasi yang diwujudkan oleh penyelenggara layanan. Dit PMPUPO senantiasa berupaya memberikan pelayanan publik berkualitas, yaitu pelayanan prima. Hal ini diwujudkan dalam visi misi dan moto pelayanan publik Dit PMPUPO. Jenis pelayanan publik di Dit PMPUPO yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan SK Direktur PMPUPO Nomor HK.04.03.55.01.21.2 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dit PMPUPO, yaitu 1. Layanan konsultasi tentang penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB untuk UMKM pangan. 2. Layanan konsultasi tentang tata cara pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP-IRT. Kedua jenis layanan ini dituangkan dalam standar pelayanan publik yang memenuhi 14 komponen standar pelayanan dan memiliki timeline atau batas waktu yang telah diatur dalam standar pelayanan dan juknis pelayanan. Adapun waktu pelayanan Dit PMPUPO adalah Senin sampai Jumat pukul 8.30 sampai 15.30 WIB yang terbagi dalam 2 shift untuk masing-masing jenis layanan. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, pelayanan publik ditutup. Jadwal piket petugas pelaksana ditetapkan melalui Surat Perintah Melaksanakan Tugas atau SPMT yang ditetapkan oleh Direktur setiap bulan. Jadwal piket juga diunggah dalam subsite layanan sebagai informasi bagi petugas. Dit PMPUPO telah memiliki maklumat pelayanan yang berpedoman pada maklumat pelayanan Badan POM, serta dimodifikasi dengan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Dit PMPUPO, yaitu layanan jemput bola, yaitu melalui pendampingan penerapan CPPOB bagi UMKM secara langsung. Maklumat pelayanan disosialisasikan melalui acara-acara yang dihadiri oleh stakeholder maupun dalam KIE atau BIMTEK kepada pelaku usaha dan masyarakat serta dalam subsite dan medsos yang dimiliki Dit PMPUPO. Dalam rangka mencapai engagement kepada masyarakat, Dit PMPUPO telah membuat social media Klub Pompi di kanal YouTube dan Instagram yang telah memperoleh penghargaan sebagai akun medsos di Badan POM dengan nilai engagement tertinggi, serta komik Pompi dengan like tertinggi. Pelayanan publik Dit PMPUPO secara tatap muka dilakukan di Gedung B lantai 6 dengan sistem antrian elektronik. Pelaksana layanan di Dit PMPUPO ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur PMPUPO Nomor HK.03.03.55.01.21.4 tentang perubahan atas Keputusan Direktur PMPU Nomor HK.04.03.55.01.20.86 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Dit PMPU tahun 2020. Untuk memastikan dan mengawal terlaksananya layanan publik, ditugaskan Manager of Duty Yanblik yang bergilir setiap minggu.
Manager of Duty merupakan perwakilan Dit PM PUPO untuk mengontrol seluruh kegiatan Yanblik, termasuk menangani apabila ada hal-hal yang tidak mampu diselesaikan oleh petugas Yanblik pada saat jam dia bertugas. Pelaksana layanan publik di Dit PM PUPO senantiasa menerapkan moto 5S, sambut dengan senyum dan salam, didasari semangat melayani untuk memberi solusi. Dan kami smart, sinergi, melayani, akurat, ramah, transparan, yang selalu diingatkan melalui PIN yang dikenakan oleh petugas pelaksana. Dalam melaksanakan pelayanan, semua pelaksana layanan wajib menerapkan kode etik pelayanan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur PM PUPO. Kode etik ini sebagai salah satu upaya Dit PM PUPO untuk memberikan layanan terbaik dan mencegah potensi kecurangan selama melaksanakan tugas. Layanan publik Dit PM PUPO juga diberikan secara online melalui live chat dan QA chatbox di subsite istanaumkm.pom.go.id dan sppirt.pom.go.id. Layanan publik secara online ini menjadi solusi agar layanan publik tetap berjalan meski di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini, Badan POM melalui Direktorat PM PUPO telah menerbitkan 1. Surat pemberitahuan pemberian SPP IRT kepada UPT BPOM dan pemerintah daerah yang merupakan simplifikasi penerbitan SPP IRT di masa COVID-19. 2. Buku tips keamanan pangan edisi Ramadan dan buku tips khusus mencegah COVID-19, buku seri buklet retail di masa pandemi COVID-19 dan lain-lain. 3. Komik serta banyak infografis tematik di masa COVID-19. 4. Penyelenggaraan Kulwap dan Kulgram edukasi keamanan pangan. 5. Penyelenggaraan webinar camp dan virtual exhibition. 6. Juknis sosialisasi keamanan pangan oleh fasilitator. 7. Petunjuk pelaksanaan pendampingan penerapan CPPOB bagi UMKM secara daring. Selain itu, program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh Dit PM PUPO, yaitu program Desa Pangan Aman dan program Pasar Aman berbasis komunitas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, telah direplikasi oleh beberapa pemerintah daerah dan mendapatkan apresiasi dari stakeholder. BPOM melalui Dit PM PUPO juga menjalin kerjasama berupa sinergi program dengan beragam stakeholder, antara lain kementerian atau lembaga, perguruan tinggi, BUMN, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan juga stakeholder luar negeri, CPE dan JICA. Untuk mempermudah akses pemberian informasi kepada pelanggan, Dit PM PUPO telah memanfaatkan beragam media seperti media dalam ruangan dan luar ruangan, serta media cetak dan digital, dan layanan secara online, antara lain ruang pelayanan terintegrasi, poster, layanan digital, leaflet, pamflet, brosur, buku saku, modul, subsite, medsos, Facebook, Instagram, dan Twitter, Videotron, produk informasi keamanan pangan atau PIKP, pameran, dan lain-lain. Untuk memperkuat kinerja pelayanan terkait informasi, juga telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur PM PUPO nomor HK.02.55.553.02.21 tentang penetapan Tim Pengelola Media Sosial Dit PM PUPO dan Klub POMPI tahun anggaran 2021. Dit PM PUPO juga telah menetapkan SK Dit PM PUPO nomor HK.04.05.01.21.3, pemberian reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan publik serta pemberian kompensasi pada pengguna pelayanan publik di lingkungan Dit PM PU. Pelaksana berhak memperoleh penghargaan jika menunjukkan prestasi atau sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak memenuhi standar. Pemberian reward berupa piagam penghargaan dan tag congratulation yang didokumentasikan dalam WhatsApp group internal Direktorat PM PUPO dan diunggah dalam subsite Dit PM PUPO. Pemberian kompensasi kepada pelanggan apabila disebabkan oleh kelalaian pelaksana layanan diberikan dalam bentuk snack atau souvenir edukasi. Untuk kenyamanan pengguna layanan, Dit PM PU, seperti halnya unit pelayanan publik lainnya, telah difasilitasi oleh Biro Umum BPOM dengan sarana prasarana terpadu yang memadai di Gedung B, lantai 6, dan di area kantor Badan POM. Telah disiapkan sarana layanan sebagai berikut. Area parkir mobil dan motor yang luas bagi tamu yang dilengkapi karcis parkir gratis, petugas parkir, CCTV, dan area parkir khusus bagi tamu disabilitas. Sarana dan petugas front office informasi dan pengaduan, area bebas rokok, ruangan tunggu ber-AC yang nyaman, bahan bacaan, layar monitor sistem antrian, TV, dan Wi-Fi. Dan pengguna kursi roda, rel atau step kursi roda, ramp, dan petugas khusus dan siap membantu, loket khusus bagi disabilitas, serta toilet duduk dan toilet jongkok termasuk toilet khusus disabilitas yang dilengkapi dengan wastafel dan toiletries. Sarana penunjang berupa koperasi yang menyediakan fasilitas fotokopi, ATK, tempat bermain anak, ruang laktasi,
kantin, dan masjid. Sarana dan prasarana pendukung dalam hal teknologi pendukung layanan publik sangatlah penting di era digital. Ditpm PUPO memiliki subsite dan medsos yang kontennya terupdate secara berkala. Sebagai upaya mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan, dilakukan survei kepuasan masyarakat. Survei dilakukan baik menggunakan link survei maupun pengukuran langsung. SKM juga dilakukan secara mandiri oleh Ditpm PUPO setiap kali pemberian layanan dan kepada semua jenis pelanggan. Survei kepuasan masyarakat menunjukkan nilai dengan tren yang selalu meningkat. Tahun 2021, nilai SKM Ditpm PUPO yaitu 88,01 dengan kategori baik, dan hasil penilaian unit pelayanan publik mendapatkan hasil 4,44 atau sangat baik. Hasil SKM juga disosialisasikan melalui leaflet, poster, infografis, dan subsite milik Ditpm PUPO, termasuk e-kiosk di kantor stakeholder. Sebagai bentuk upaya peningkatan layanan publik Ditpm PUPO secara berkelanjutan, maka setiap masukan saran atau kritik dari hasil pengukuran SKM selalu ditindaklanjuti dengan segera. Sebagai bentuk apresiasi dalam bentuk kerjasama yang baik dari stakeholder, Ditpm PUPO telah menerima banyak ucapan apresiasi, plakat, penghargaan, dan lain-lain. Sebagai wujud umpan balik dari masyarakat, terdapat beberapa testimoni dari stakeholder Ditpm PUPO. Bahwa dengan mereplikasi program gerakan keamanan pangan desa atau GKPD di Kampung Pulau Derawan, Kecamatan Pulau Derawan, mampu menjadikan desa Pulau Derawan menjadi desa pangan aman. Dengan keberadaan Kampung Pulau Derawan sebagai kampung wisata, maka program ini diharapkan mampu memberikan nilai positif bagi Kabupaten Berau pada umumnya dan khususnya Kampung Pulau Derawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Ikadek Sumarta, Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kota Bandar Lampung telah mereplikasi program pasar aman dari bahan berbahaya di Pasar Wahalin. Program pasar ini merupakan inisiasi BPOM. Hal ini sebagai wujud komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik dalam upaya penjaminan keamanan pangan di wilayah kerja kami. Kami sangat berterima kasih sekali kepada pihak BPOM yang telah memilih kami untuk menjadi UMKM yang tingkatannya meningkat. Untuk Deputi 3 ini ya, PMPO, luar biasa dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Jadi dalam pelaksanaan program kegiatan ini tepat sasarannya dan selalu langsung ke UMKM, langsung turun ke UMKM walaupun itu melalui webinar-webinar, tapi itu di masa seperti ini sama aja ya, tepat sasaran dan tepat waktu dan bisa langsung menghadapi para UMKM dan langsung mengupas solusi-solusi dan kendala-kendala para UMKM. Kami, segenap pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan, siap menerapkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.